sekitar jam 6:25, Pak. Oh, iya. Iya, oke, oke, oke. Seperti biasa ya, saya absen dulu. Kayak biasa lah pokoknya, udah paham saya ya. Oke, Salsa. Salsa, kamu dari KRS belum? Yang apa, Pak? Semua, semester 2. Perasaan nama kamu tuh belum. KRS. Udah sih. Tapi yang evaluasi dosen belum diisi semua. Diisi, jangan lupa. Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Salsa ada. Muhammad Soleh. Ridwan. Gimana Ridwan kemarin interviewnya? Alhamdulillah. Kepake nggak? Saran-saran saya kepake nggak? Pakai, Pak. Lumayan ngerti dikit. Nanti juga bakalan belajar SDLC di sini, ya. Ahmad Ilham, Fahrul Rahim, Adinda, Andrian mana nih? Adinda. Lisa temen saya. Lisa dia. Oke. Ya. Jadi semester ini sama saya lagi untuk mata kuliah analisis dan desain sistem informasi, ya. Di sistem informasi memang mata kuliah ini sih belum terlalu jauh ke dalam ya, tapi ini fundamentalnya. Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi basic buat kalian buat menempuh mata kuliah selanjutnya di sistem informasi. BTW, dengan nilai yang kemarin puas? Puas dengan nilainya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, puas. Saya belum puas, Pak. Kenapa? Harusnya nggak segitu, lebih rendah. Iya, itu dia. Tidak melulu dari hasil ujian kok, kan dari interaksi juga. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan nggak ada masalah dengan yang kemarin ya, untuk yang di aplikasi komputer, biar kita move on ke sini, ke analisis dan desain sistem informasi. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, jadi ini ya mata kuliah kita selanjutnya, berhubung dosen yang sama. Tuh, udah langsung matiin kamera aja, kebiasaan deh. Nah, saya tuh gimana ya, lebih seneng yang interaktif sih sebenarnya. Jadi, ketika saya melihat mahasiswa tuh on kamera, saya merasa diperhatikan juga gitu. Kadang kalau mati semua saya bingung. Ya, tapi itu nggak terjadi kalau nanti udah tatap muka ya. Sebentar lagi sepertinya. Siap-siap aja. Oke, berhubung mata kuliah ini nggak ada prakteknya, jadi untuk tugas, kuis, dan interaksinya itu naik jadi 30% ya. Kemarin kan terbagi itu. Nah, sekarang jadi 30%. Kehadiran tetap sama di 15%, UTS, UAS juga sama, 25 dan 30. Jadi
saya harapkan perkuliahan ini bisa lebih interaktif. Ya, memang kalau menurut saya ada perbedaan antara reguler dan karyawan dari sisi keaktifannya. Cuma ya saya sih ngarepnya itu nggak ada perbedaan. Sama aja kok semuanya. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa lebih aktif. Kalau bisa kameranya jangan dimatiin ya. Oke. Nah, interaksi 30%. Jadi ketika kalian aktif itu juga akan saya nilai, dan itu yang saya terapkan kemarin di mata kuliah aplikasi komputer. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya. Ini cuma ketentuan aja kok. Nah, kita menuju ke materinya. Ini masih dasarnya ya. Jadi kalau dilihat dari judulnya, bukan judulnya, nama mata kuliahnya, ada kata analisis, desain, sistem, dan informasi. Jadi untuk pertemuan pertama ini akan saya jabarkan dulu konsep dasar tentang sistem informasi, baru nanti yang pertemuan kedua itu soal analisis dan desainnya. Ini memang harus ditelaah satu persatu ya, karena ini sebagai dasar untuk mata kuliah DSI nantinya. Untuk membangun sistem sih. Oke. Pertemuan pertama, mungkin nanti yang kedua ini juga masih konsep-konsep dasar, jadi memang tidak terlalu banyak. Yang penting kalian paham dulu dasarnya. Soalnya nanti ke belakang agak ribet nih, bikin diagram-diagram itu banyak sekali. Modelnya ada IRD, DFD, kelas diagram, dan lain-lain loh. Nah, jadi untuk yang sekarang sih mudah aja. Jadi yang penting kalian bisa ngerti tentang konsep sistem itu seperti apa. Terus konsep tentang informasi itu seperti apa, dan sistem informasi itu seperti apa konsepnya. Nah, pada ngilang nih. Ya. Jadi di sini kita akan membahas konsep dasar sistem untuk yang pertama. Seperti biasa ada pengertian menurut pakar yang memang sudah di bidangnya dari dulu. Ada Raymond McLeod, waktu itu tahun 2004 ya dia bukunya. Sistem, ya sistem adalah ditelaah satu persatu ya kata-katanya, jadi biar kalian paham. Sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi. Oke, dipahami deh. Sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Kalian coba bayangkan sistem. Sudah pernah punya bayangan belum sistem itu sebelumnya seperti apa sih? Yang disebut sistem itu seperti apa? Coba, pengen tahu nih. Menurut kalian itu seperti apa? Sistem itu apa sih? Yang seperti apa? Ketika kalian melakukan apa tuh sistem? Karena semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini itu tersistem. Ya, misalnya apa? Misalnya di dalam perusahaan lah. Di dalam perusahaan itu ada banyak bagian kan? Betul ya? Ada bagian, misalnya di perusahaan ada bagian apa aja sih? Dor. Coba. Misalnya di dalam perusahaan tuh ada bagian-bagian apa aja? Ya ada yang simpelnya aja deh. Misalnya ada bagian HRD, ada bagian apa ya, keuangan, ada bagian marketing, pemasaran, ya kan?
Paham ya sampai situ? Nah, bagian-bagian itu adalah elemen-elemen. Anggaplah itu sebagai elemen-elemen. Nah, jadi bagian-bagian itu tadi terhubung satu sama lain. Nah, tujuannya adalah ya tujuan perusahaan itu tadi. Mereka bekerja bersama-sama, terintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu kalau kita ibaratkan tentang perusahaan ya. Oke, sampai situ paham? Jadi sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Oke, paham? Nah, jadi suatu organisasi seperti perusahaan atau satu area fungsional cocok dengan definisi ini. Itu menurut Raymond McLeod. Oke. Menurut orang kita, lokal nih, Yogianto, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Bisa dipahami itu? Jadi jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan. Sama seperti tadi. Berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Paham? Jadi nggak cuma di perusahaan ya. Misalnya kalian ikut kepanitiaan apa ya? Panitia 17-an. Sama, itu kan sistem juga. Jadi kalian misalnya ada yang jadi ketua, ada yang jadi wakil ketua, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris, ada yang bagian apalagi kan banyak tuh. Nah, itulah yang dinamakan sistem. Ya, mereka punya prosedur-prosedur masing-masing, tapi saling berhubungan, saling terintegrasi. Ya, bersama-sama jadi satu untuk melakukan satu kegiatan, untuk menyelesaikan satu tujuan, atau satu sasaran tertentu. Nah, tujuan kepanitiaan apa? Nah, supaya acara itu tereksekusi dengan baik, misalnya seperti itu. Kalau 17-an misalnya, supaya lomba-lombanya tuh bisa dieksekusi dengan baik, menarik buat warga, seperti itu. Ada yang bisa mencontohkan lagi sistem itu seperti apa? Nggak harus selalu soal organisasi atau perusahaan sih. Assalamualaikum, Pak Jis. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya. Oke. Apalagi misalnya, ayo. Sistem yang model seperti apa? Mohon maaf, Pak, ya, baru sampai rumah, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ikutin aja. Tubuh kita kan juga seperti itu. Ya kan? Terdiri dari banyak elemen. Kita anggaplah indera itu sebagai elemen ya. Ada indera si organ-organ tubuh kita. Ada mata, hidung, telinga, mulut, paru-paru, dan lain-lain. Jantung, lambung, usus. Nah, itu semua mempunyai fungsinya masing-masing dan saling berhubungan. Misalnya untuk sebuah proses makan. Nah, apa yang terlibat dari proses makan itu di dalam tubuh manusia? Mulai dari mana sampai mana? Mulut kan? Dari mulut, masuk makanan, dikunyah oleh gigi, oleh lidah juga, ditelan, masuk ke lambung, dicerna, akhirnya masuk ke usus untuk diserap tubuh. Usus ada 3 macam kan? 12 jari, kecil, besar, dan akhirnya dikeluarkan lagi dari tubuh. Dan itu terjadi setiap hari, selalu looping, selalu berulang-ulang. Nah, itu yang namanya sistem. Oke? Dari sini analoginya paham ya? Jadi nggak melulu soal organisasi, perusahaan, tapi ya tubuh kita ini juga sistem. Oke. Nah, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan dari pengertian yang dilontarkan oleh para pakar tadi, jadi suatu sistem itu terdiri dari sekumpulan elemen-elemen. Jadi ada banyak elemen-elemen ya, yang terhubung satu sama lain. Jadi elemen-elemen itu saling bekerja sama
untuk mencapai tujuan. Kata kuncinya di situ, untuk mencapai tujuan. Nggak mungkin sistem dibuat tanpa tujuan yang jelas. Oke, paham ya? Jadi sistem itu dibuat untuk menjalankan sesuatu untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Nah, satu elemen itu merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Jadi elemen-elemen itu berkumpul untuk menjadi sistem yang besar. Jadi satu sistem itu dibentuk tujuannya untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasikan suatu kegiatan yang rutin terjadi. Banyak sekali terbantu, apalagi di perusahaan. Kalau serba manual kan nggak enak ya. Jadi memang semua sudah beralih ke sistem sekarang untuk mungkin hampir semua bagian, semua unsur dalam menjalankan pekerjaannya itu sudah tersistem. SOP itu juga merupakan bagian dari sistem. Tidak melulu sistem itu sebuah komputer, ingat. Bukan merupakan sebuah program, tidak harus seperti itu. Tapi suatu proses yang dilakukan berkali-kali, melibatkan banyak elemen untuk mencapai tujuan, ya itulah sistem. Paham? Nah. Di dalam satu sistem ada beberapa subsistem yang lebih kecil yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Jadi untuk mendukung semua kegiatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang sifatnya rutin. Ya, ini definisinya bertubi-tubi nih supaya melekat di otak. Karena memang konsep sistemnya seperti ini. Ya. Kalau kita sudah jalanin satu sistem dengan benar, teratur, sesuai prosedur, nah, jadi membantu melancarkan semua kegiatan dilakukan organisasi atau perusahaan. Kalau kita berbicara sistem informasi sih kebanyakan memang konteksnya masuk ke organisasi atau perusahaan ya, karena kan biasanya sistem-sistem seperti ini nih digunakan untuk perusahaan. Walaupun untuk analoginya itu bisa untuk bisa dari berbagai macam cara gitu. Tapi kalau kita berbicara di perkuliahan ini ya itu untuk organisasi atau perusahaan. Organisasi atau perusahaan kan punya tujuan dong. Tujuannya apa? Yang paling utama ya pasti mendapatkan profit, keuntungan, ya kan? Bagaimana caranya perusahaan bisa mencapai tujuannya, mendapatkan keuntungan? Itu tadi, semua elemen yang ada di dalamnya harus bekerja sama, saling terintegrasi, kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Makanya semua perusahaan atau organisasi punya visi misi kan, setidaknya itu yang membuat semua elemennya bisa sejalan dengan tujuan perusahaan. Seperti itu. Nah, sekarang kriteria sistem yang baik. Oke. Ngomong-ngomong, pengertian sistem sudah paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Coba jelasin. Sistem seperti apa yang ada di pikiran kalian gitu? Salah satu aja nggak apa-apa. Tadi kan sudah punya banyak contoh ya, sudah saya jelaskan banyak contoh. Nah, kira-kira kalau menurut pendapat kalian itu seperti apa sistem itu? Saya, Pak. Boleh, udah kelihatan kok. Ya. Kalau saya yang sering perhatikan ya seperti sistem parkir pintu masuk, Pak. Bisa, coba jelaskan. Ya itu kan kita sekarang mau ada yang melalui karcis, ada yang melalui kartu, kita punya kartu member itu, ya kan? Kita tanpa menyentuh, kita tempelin aja. Bentar Pak. Itu akan terbuka sendiri dan begitu juga keluar masuk setiap hari dan kita bayarnya bulanan Pak. Itu agak lebih mudah untuk kita Pak.
Terima kasih Pak, itu aja Pak. Ya betul. Itu juga salah satu contoh sistem. Ya, kegiatannya kan looping. Itu aja kan yang dilayani setiap hari. Itu aja yang dikerjakan setiap harinya. Dan sifatnya juga untuk memudahkan para penggunanya. Seperti itu. Bagus? Betul, itu salah satu contohnya. Ada lagi, misalnya apa? Yang dekat dengan kegiatan kalian sehari-hari misalnya. Apa sih yang tersistem gitu? Saya lagi boleh Pak? Boleh. Habis jangan pada diam aja Pak. Iya nih, Mungkin kalau capek kali. kita belanja ke supermarket, itu kan sekarang juga pembayarannya juga lebih mudah melalui komputer. Itu juga lebih mempermudah karyawannya Pak. Dengan hasilnya bisa langsung cekrek, sudah terlihat nilai nominalnya dan sudah terjumlah dan hasilnya sudah kelihatan. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Iya, betul. Coba bayangkan misalnya sebuah supermarket tidak punya database produknya, tidak punya database harganya, semua harus manual satu persatu. Susah kan? Mereka sekarang punya barcode, barcode-nya sudah di-scan, disimpan di dalam sistem, barcode itu punya informasi tentang itu barang apa, kode SKU-nya berapa, terus harganya berapa, varian apa. Itu sistem juga. Ya kan? Tujuannya apa? Untuk memudahkan pengelolaan barang. Simpelnya seperti itulah. Walaupun sebenarnya lebih kompleks lagi ya, untuk perhitungan juga, perhitungan berapa jumlah penjualan, berapa jumlah stok yang masih ada, itu dikaitkan juga ke subsistem yang lain. Jadi kalau dari sisi itu kan ada banyak sisi, dari stok barang gitu, atau jumlah penjualan, seperti yang saya bilang, itu kan semua terkoneksi. Ngambilnya dari satu database untuk digunakan di berbagai fungsi, seperti itu. Oke, good. 2 aja. 3 lagi dapat piring. Oke. Nah, kriteria sistem yang baik. Jadi sistem itu bisa kita nilai baik kalau punya kriteria seperti kegunaannya. Jadi sistem harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan juga akan sering disebut di sini ya. Jadi decision making itu salah satu tujuan dari dibentuknya sistem. Partisipan can now see your screen. Tadi ada yang aneh di tampilan saya nggak? Enggak ya? Ada notif apa gitu ya. Jadi sistem harus dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk proses pengambilan keputusan. Kalau informasinya datang terlambat, tidak tepat waktu, atau tidak relevan gitu, tidak sesuai, informasi terlalu lambat, itu akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Karena proses pengambilan keputusan itu kan dituntut untuk bisa cepat ya. Kalau kita misalnya bicara sistem tadi, misalnya supermarket tuh, informasinya tepat waktu. Kita scan barcode, lama banget munculnya di layar kasir atau gitu. Itu pasti nggak nyaman. Dan bila nggak relevan, misalnya yang di scan apa, tapi yang keluar apa, nah, itu kan juga nggak bagus kan. Yang namanya sistem nggak seperti itu. Semua harus berjalan dengan baik, kegunaannya juga bisa diterapkan gitu dengan baik di sistem tersebut. Ekonomis. Nah, sistem harus dapat menyumbang satu nilai tambah sekurang-kurangnya sebesar biayanya dia.
Ya, menyumbang suatu nilai tambah. Jadi, ketika supermarket masih menggunakan sistem manual, lalu dengan segala macam keribetannya, lalu dia mengimplementasikan sistem, apa yang jadi nilai tambah bagi supermarket itu? Sekarang sudah tidak lagi ribet dalam pengelolaannya. Semua sudah terkomputerisasi, misalnya seperti itu ya. Pengolahannya sudah lebih mudah. Itu nilai tambah bagi si supermarket tadi. Nah, kalau dinilai dari biayanya, suatu nilai tambah sekurang-kurangnya sebesar biayanya. Jadi paling tidak apa yang kita bayarkan sesuai dengan apa yang kita dapat. Gampangnya gitulah. Percuma membuat sistem mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya tuh nggak punya nilai tambah, nggak punya fungsi yang diharapkan oleh penggunanya. Gitu. Ya, prinsip ekonomi kan juga dipakai di dalam sistem. Jadi kita bagaimana bisa mengembangkan, kalau prinsip ekonomi kan semurah-murahnya tapi dapat sebanyak-banyaknya juga. Nah, di sini juga sebuah sistem juga dikembangin, paling tidak biayanya tuh lebih kecil dibanding nilai tambahnya. Jadi kelihatan gitu. Jadi nggak ada lagi ngeluh, udah bayar sistem mahal-mahal tapi prosesnya masih seperti ini. Kan kadang kita nemuin seperti itu tuh. Ada aja yang dikeluhin sama orang. Nah, jadi diharapkan nilai ekonomisnya juga baik. Untuk sistem yang baik. Keandalan. Output dari sistem itu kan ada input, proses, output ya. Makan juga itu input, proses, output. Input dari mulut diproses oleh tadi ya, semua organ itu, dan output dari situ. Dari situ. Nah, input, proses, output. Sama kayak motor juga begitu. Untuk supaya mesinnya nyala, dia dapat input kan dari karburator atau dari injektor, nyemprotin bensin, diproses oleh mesin pembakaran, output keluar gas buangnya. Betul ya? Jadi semuanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara keandalan, nah output dari sistem itu harus mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi sistem itu tuh bisa melakukan perhitungan atau proses yang kompleks dan benar. Gitu. Jadi terkadang sistem ada malfungsinya ya, ada error-errornya seperti itu. Tapi ya, sebuah sistem yang baik itu harus bisa diandalkan. Jadi tingkat ketelitiannya tinggi, akurasinya tinggi juga. Jadi bisa beroperasi secara efektif dan efisien. Kalau sistem banyak errornya, otomatis nggak efektif dan efisien karena ya kita bakal ngecek itu berulang kali. Nah, tapi kalau memang sistem itu sudah terbukti bisa diandalkan, dia bagus, akurat, relevan, sangat teliti, detail, nah kita bisa andalkan itu dan ya kita nggak perlu ngecek banyak lagi. Karena sudah bisa dipakai, ya istilahnya kita merem aja dia udah bisa kerja lah dengan sistem gitu. Jadi lebih efektif dan efisien. Nggak banyak-banyak buang biaya, nggak banyak-banyak buang waktu dan tenaga. Seperti itu. Kapasitas. Jadi sebuah sistem itu yang baik harus cukup sederhana, ya, sehingga struktur dan operasinya dapat dengan mudah dimengerti dan prosedurnya juga mudah untuk diikuti. Ya, biarkan sistem itu yang bekerja secara kompleks, tapi dilihat dari sisi kitanya sebagai pengguna itu harus terlihat sederhana. Ya, jadi ketika kita bisa mengoperasikannya itu kita bisa mudah mengerti. Sebuah sistem yang kompleks, kalau kita nggak dapat pelatihan atau nggak punya user manual, buku panduan, susah kan? Apalagi itu sesuatu yang baru buat kita. Nah, makanya sebuah sistem itu harus dibuat secara sederhana lah, supaya si penggunanya itu
bisa dengan mudah memakai sistem tersebut. Prosedur-prosedurnya juga harus jelas dan gampang diikutin sama penggunanya. Ya. Ada yang di kantornya pakai sistem sudah? Absensi misalnya? Masalah lagi. Nggak jadi Pak, ada. Iya, silakan nggak apa-apa. Nanti nilai Anda tinggi kan? Amin. Ada Pak, saya di sini pakai sistem aplikasi yang namanya eTools itu Pak. Tools. Ya. Pernah dengar saya ya? Oh pernah dengar Pak ya? Oh Bapak sekarang nggak pakai tools ya Pak ya? Iya ya, kayaknya saya udah nggak pakai tools lagi. Ya itu aja Pak, terima kasih Pak. Ya, sistem absensi betul bisa. Apa lagi ya? Misalnya Rohim nih mukanya kelihatan aja tapi nggak ngomong. Di pekerjaannya pakai sistem apa? Yang sehari-hari dipakai? Saya masih belum kerja jadi belum paham sistem Pak. Oh, di rumah aja? Iya bantu orang tua biasa. Oke, itu bisa jadi sistem juga. Bisa. Kehidupan kita sehari-hari juga tersistem kan? Apa yang kita lakukan juga sudah ada prosedurnya. Sehari-hari kita lakukan. Oke. Ini yang lain kok hilang. Bentar. Iya, hilang. Ya. Dan yang terakhir itu di kriteria sistem yang baik, fleksibilitas. Jadi sistem yang baik itu harus fleksibel untuk menampung perubahan-perubahan. Sistem itu sangat-sangat mungkin untuk dikembangkan dengan lebih jauh lagi, lebih besar lagi, lebih kompleks lagi. Nah, makanya harus dibuat secara fleksibel. Misalnya source code-nya nggak dibuat secara ribet atau bisa diintegrasikan dengan sistem lain dengan mudah. Karena kan sebuah sistem itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Windows kita aja lah misalnya, itu ada update terus kan. Terkadang ada fitur-fitur baru. Ada update-update untuk keamanannya, security-nya. Nah, semua harus bisa ditangani dengan baik oleh sistem itu. Jadi harus fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang ada. Apalagi di perusahaan yang misalnya ada divisi baru misalnya, atau divisi ini lebih banyak lagi tugasnya, divisi A misalnya. Nah, otomatis sistemnya harus dimodifikasi lagi supaya mengakomodir kebutuhan si divisi A. Dan itu harus bisa juga diintegrasikan di sistem utamanya. Seperti itu. Ya, jadi harus fleksibel, harus mudah untuk dirubah, mudah untuk dimodifikasi ketika membutuhkan sebuah perubahan di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan kita nggak mungkin berkutat di sistem yang lama terus. Sama misalnya ada orang yang masih pakai Windows XP aja sampai sekarang. Ada memang, cuma ya versi-versi terbaru udah ada, updatean sudah ada, perubahan-perubahan sudah banyak terjadi, ya setidaknya kita bisa ikutin itu. Sistem sudah fleksibel, ya kita juga harus bisa ngikutin perubahan itu. Ya, itu tadi kriteria sistem yang baik. Oh iya, ini setelah ini ke informasi. Tadi sistem, nah setelah ini informasi. Nah, untuk konsep sistem ini, ada pertanyaan? Apa sudah bisa dipahami tentang konsep sistem? Nah, Ridwan baru nongol. Kamu pakai sistem apa di tempat kerjanya? Belum ada panggilan, Pak. Oh, oke. Mungkin kalau di sekolah pakai fingerprint, Pak, aksennya, Pak. Iya, betul, itu bisa.
Setiap hari kan itu dipakai kan. Begitu pula dengan sistem payroll, penggajian. Itu kan sudah otomatis kan. Dikalkulasikan oleh pihak HRD atau keuangan biasanya, dan pihak bank selaku pemegang payroll-nya, ya udah tinggal transfer aja. Semua udah tersistem. Kalau masih manual kan mungkin ya gajian ketika kena itu tanggal merah atau hari libur nggak akan diproses kan. Nah, tapi kalau sudah menggunakan sistem payroll, mau tanggal merah kek, mau hari libur kek, tetap masuk gaji kita. Ibaratnya seperti itu. Sudah tersistem. Nah, tujuannya apa? Yang memudahkan dan menyenangkan kan. Masa pas ketemu tanggal merah nggak jadi gajian gitu kan. Padahal tanggalnya udah tanggal gajian tuh. Nah, seperti itu. Oke, itu kriteria sistem yang baik. Kita beralih ke sekarang konsep dasar informasi. Oke. Pengertian informasi menurut pakar juga dari dua orang yang tadi, Raymond McLeod sama Julianto. Nah, menurut Raymond, informasi adalah data, nah ditelah ya, kata per kata, informasi adalah data yang telah diproses. Data diproses menjadi informasi. Konsep itu harus ada di sini. Data diproses menjadi informasi. Jadi asal dari data itu adalah asal dari informasi itulah data. Data-data yang dihimpun, diproses, filter, diolah menjadi informasi. Oke. Nah, jadi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti. Itulah informasi. Terkadang kalau kita dihadapkan dengan data mentah, misalnya data apa ya? Data penjualan misalnya. Yang kelihatan angkanya doang. Bingung kan? Atau kode-kode tertentu. Kita dihadapkan dengan data mentah. Kita nggak tahu pengkodeannya itu untuk apa, tujuannya untuk apa, alurnya kemana. Nah, disitulah data-data tadi diproses menjadi informasi. Informasi itu yang berguna bagi si penerima informasi itu atau pemakai informasi itu. Jadi dia bisa lebih mengerti tentang data-data yang tadi ada itu sudah diolah sesuai dengan keinginan dia, disajikan dengan mudah sesuai dengan bagian-bagian yang menerima informasi itu. Karena nggak semua bisa, kalau bagian keuangan mungkin mengerti, tapi kan untuk bagian lain data-data itu harus diolah dulu supaya bisa mengerti kan. Nah, jadi informasi sesungguhnya berasal dari data yang kemudian diproses sehingga data tersebut memiliki arti bagi pemakainya. Nah, kalau menurut orang lokal, ya, pakar kita, Julianto, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Oke, paham soal informasi? Paham ya? Jadi, informasi itu adalah data yang sudah diolah. Data yang sudah diproses. Apa sih fungsi informasi? Fungsinya adalah meningkatkan pengetahuan bagi penerima informasi. Siapa sih yang nggak butuh informasi, ya kan? Misalnya kalian lagi stalking, ya. Stalking. Lagi stalking. Kalian pasti akan banyak sekali butuh informasi kan dari berbagai pihak kan ceritanya seperti itu. Nah, fungsinya supaya apa? Kita ngambil informasi-informasi tadi ya supaya kita tahu lebih banyak. Ya. YouTube Pak termasuk Pak ya? YouTube bisa, itu juga sumber informasi. Dan harus pintar juga kita dalam memilahnya ya. Siap Pak. Lalu fungsi informasi itu mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini jangan dilupakan.
Ini sampai akhir perkuliahan pasti ada menyangkut soal itu. Jadi kita nggak mungkin bisa memutuskan sesuatu kalau kita tuh belum yakin, ya kan? Bagaimana kita bisa yakin terhadap sesuatu itu sehingga kita bisa mengambil keputusan? Kita ambil informasi sebanyak-banyaknya supaya ketidakpastian tadi hilang menjadi pasti dan yakin. Makanya kita bisa ngambil keputusan. Pernah ngadepin seperti ini? Pengambilan keputusan, misalnya mau nembak cewek ini, misalnya. Kita butuh informasi kan? Dia siapa? Temannya siapa? Dia dari mana? Umurnya berapa? Rumahnya di mana? Ya kan? Kalau tiba-tiba ada orang asing, terus kita tembak, gitu. Kita belum dapat informasi loh. Tahu-tahu hasilnya zonk. Ya. Hoax siapa takutnya, Pak? Kita ngomongin nembak cewek nanti ya. Ya, misalnya seperti itu. Atau apa? Contohnya lagi misalnya. Ayo, ada yang bisa kasih contoh? Kayak apa? Ini Pak, apa namanya? Berita nih yang belum tentu benar gitu loh, ya kan ya? Nggak tahu apa namanya, kita tuh udah menghakimi aja lah gitu loh. Tapi tanpa dibaca lengkapnya gitu, kayak Detik tuh biasanya tuh iklan-iklan di Facebook. Kan cuma baru iklan itu doang tuh. Tahu-tahu kita ada komen marah-marah gitu tanpa baca berita lengkap. Maklum kan kita kaum sumbu pendek tuh kebanyakan. Soalnya gini Pak, apa dari pihak Microsoft itu bilang netizen Indonesia tuh nggak sopan, Pak. Ya. Tapi memang benar adanya kan? Kalau saya lihat kadang saya geleng-geleng kepala melihat sosmed gini amat sih orang-orang Indo gitu. Kadang over proud, bentar-bentar membangga-banggain banget gitu. Kadang tiba-tiba jadi pakar semuanya kan, paham ini itu. Nah, apalagi ya? Kemarin mungkin Ridwan kan nanya soal interview ya. Interview kerja. Sebelum mengambil keputusan untuk ikut interview itu, masuk ke perusahaan itu misalnya, kamu kan pasti nyari informasi dulu kan tentang perusahaan itu. Dan begitu sudah tahu akan ada kebutuhan ini, kemarin kamu nanya saya kan? Berarti nanya saya tentang, ya itulah, tentang pengembangan sistem yang kemarin ya. Nah, itu kan berarti kamu menyerap informasi kan, menerima informasinya. Ya fungsinya supaya kamu lebih tahu dan bisa lebih siap untuk mengambil keputusan itu. Betul ya? Nah, itu fungsi informasi. Dan informasi itu juga menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Asal ini informasi yang valid, ya, bukan hoax seperti yang tadi. Ya. Informasi semacam apa ya misalnya? Kalau kita datang ke puskesmas lah, di situ ada informasi kan, ada poli apa aja yang terdapat di puskesmas itu, seperti itu. Nah, masalahnya kan kalau tingkat enggak semua fasilitas kesehatan itu punya poli yang kita tuju kan. Ya, misalnya di situ kita mau ke poli saraf, tapi sebenarnya di puskesmas itu nggak ada poli saraf, ya otomatis kita harus baca dulu informasinya kan. Kita harus cari tahu dulu di rumah sakit itu seperti apa. Ada nggak poli yang kita tuju. Atau apa lagi? Banyak sih itu. Banyak. Informasi itu udah makanan sehari-hari dan memang kita butuhkan untuk memutuskan sesuatu, untuk menjalankan sesuatu. Oke. Kualitas informasi. Nah, sekarang yang ini.
Jadi informasi itu bisa kita nilai baik kalau punya hal-hal berikut ini. Akurat. Nah, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Nah, ini udah pasti paham banget lah ya. Karena dari sumber informasi sampai ke penerima ada kemungkinan terdapat gangguan yang dapat merubah informasi tersebut sehingga informasinya menjadi inkonsistensi, tidak konsisten lagi. Biasanya ini terjadi di informasi yang menyebar dari mulut ke mulut. Nah, informasi, nah ini biasanya kalau apa ya, ibu-ibu ngerumpi lah ya. Kan jiba Pak kalau bahasa sekarang Pak. Ibu-ibu ngerumpi. Dan biasanya kalau ngerumpi udah dibumbui sama iri, dengki, julid, udah berubah itu informasinya. Cemburu Pak. Iya, seperti itu. Nah, jadi informasi itu harus akurat. Kita bisa menilai informasi itu baik kalau informasinya akurat. Betul begitu Ibu Salsa, ya, selaku ibu-ibu. Ya, oke. Jadi di sini udah pasti paham semua. Harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Karena informasi itu rentan sekali kena interferensi. Informasi itu bisa aja berubah. Orang yang tersistem aja udah tersistem dengan baik, terintegrasi dengan baik, tapi kalau ada yang penyusup di sistem itu bisa berubah kan informasinya. Nah, kayak kasus bank yang saldonya jadi 0, kemarin yang Mandiri ya, BRI juga ada, apa informasi yang berubah? Saldo di rekening kita berubah kan informasinya? Nah, seperti itu. Bahaya. Relevan. Nah, jadi yang kedua adalah relevan. Jadi informasi itu punya kesesuaian dengan tujuan dan bermanfaat untuk pemakainya. Apa ya misalnya? Misalnya Salsa sebagai perempuan, informasi apa yang kamu butuhkan gitu misalnya, yang cewek banget. Tentang apa ya Pak? Make up biasanya, skincare. Tentang make up. Oke, Iya. itu informasi yang kamu ingin dapatkan. Tapi Iya. ketika kamu mendapatkan informasi tentang mesin motor, bornya sekian, stroke-nya sekian, jadi cc-nya sekian, kompresinya sekian. Penting nggak buat Enggak. Enggak kan? Nah, jadi informasi itu harus punya kesesuaian dan dengan tujuan dan bermanfaat untuk si pemakainya atau si penerima informasi. Iya, Gitu. Pak. Atau masalah misalnya menerima informasi tentang produk-produk kecantikan yang lagi hits zaman sekarang. Relevan nggak? Ya enggak Pak, masa saya kecantikan Pak. Nah, itu dia. Jadi memang tidak semua orang butuh informasi yang sama. Karena kebutuhannya kan beda-beda. Tujuannya beda-beda. Ya, otomatis manfaatnya juga beda. Laporan keuangan dari bagian keuangan belum tentu sangat-sangat bermanfaat untuk HRD karena memang tidak terlibat langsung. Seperti itu. Paham ya? Begitu pula dengan laporan kinerja karyawan. Tiba-tiba di informasi tentang itu, laporan tentang itu dibaca oleh bagian pemasaran. Kepake nggak? Enggak kan? Nah, jadi gitu. Jadi harus relevan. Ya. Jadi dikatakan bernilai juga bila manfaat lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Jadi kalau misalnya ya pasti ya tadi ya untuk udah mahal-mahal sistemnya nggak kepake ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan di perusahaan. Nah, itu nggak sesuai. Seperti itu contohnya. Tepat waktu.
Ya. Informasi yang datang tidak boleh terlambat. Informasi yang baik ya tidak boleh terlambat. Jadi informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi yang merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Nah, kita mau nembak cewek misalnya. Ya kita ke yang laki-laki, saya ke yang laki-laki ya ngomongnya ya. Misalnya Ridwan mau nembak Salsa gitu. 1 bulan yang lalu, Ridwan tahu kalau misalnya Salsa itu masih jomblo. Dengan PD-nya, dia nembak 1 bulan berikutnya. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa Salsa masih jomblo. Tapi 1 bulan berikutnya dia tembak, ternyata Salsa udah punya pacar. Jadi informasinya itu ya nggak boleh terlambat. Seperti itu. Atau misalnya, apa ya? Ada yang bisa nyontohin nggak tuh yang kayak gitu? Informasi nggak boleh terlambat. Atau berita lah, berita ya misalnya. Berita tentang, apa ya? Berita tentang apa yang informasinya tuh harus, nggak boleh terlambat. Oh, lapor SPT, pajak. Ya kan? Pajak harus dilaporkan maksimal 31 Maret. Ya. Nah, itu sudah diinformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya kan? Kalau informasi tentang ayo laporkan pajak Anda bahwa SPT online gitu, itu terjadinya di bulan April, nggak ada gunanya lagi karena batas waktunya sudah lewat. Jadi informasi yang kita berikan nggak boleh terlambat. Oke? Jadi supaya nggak salah ngambil keputusan. Paham ya? Lalu informasi yang dinilai baik itu penyajian dalam bentuk yang sederhana. Jadi, informasi harus mudah dicerna dan dimengerti oleh penerima informasi agar memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau informasi yang disajikan ke kita itu tidak sederhana, untuk apa sistem itu dibuat? Analoginya seperti itu. Jadi, orang sudah susah-susah membangun sistem untuk mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan, tapi informasi yang disajikan itu sangat kompleks dan susah untuk dicerna. Untuk apa? Rugi kan? Nah, jadi informasi yang kita dapatkan itu ya kalau bisa bentuknya sudah dalam bentuk yang sederhana. Jadi kita bisa pakai itu, kita bisa gunain informasi itu untuk segera dalam mengambil keputusan. Contohnya apa ya? Informasi yang sederhana. Menentukan bulan puasa mungkin, Pak? Bulan puasa. Gimana contohnya itu? Coba-coba. Ya, Menarik, kayak menarik. pemerintah kalau menentukan jatuhnya bulan puasa kan dia harus melihat hilal dari setiap sudut daerah, Pak. Nah, itu kan diinformasikan semua melalui televisi, diberitakan dengan langsung gitu, Pak. Jadi bisa langsung dicerna juga dengan oleh masyarakat, Pak. Itu, Pak. Ya, bisa sih. Bisa-bisa aja. Tapi kan tidak semua masyarakat ngerti banget tuh kriteria berapa derajat nih yang udah masuk Ramadan. Terus dari sudut berapa nih dari sisi astronomi kan dan lain-lain itu bisa dianggap sudah di atas ufuk sekian derajat bla 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 banyak. Tapi kan kebanyakan yang diinformasikan ke kita adalah hasil akhirnya yang sudah diolah oleh sidang isbat misalnya ya kalau kita ngomongin Ramadan. Jadi gitu. Jadi yang disajikan ke kita sebagai orang yang memang bukan di bidangnya langsung, tapi kita ingin mendapatkan informasi itu, ya disajikanlah dalam bentuk yang sederhana. Sesederhana Ramadan jatuh di hari ini. Udah, padahal prosesnya ribet banget kan. Tapi informasi yang jatuh ke kita adalah ya Ramadan dimulai pada tanggal sekian. Nanti Lebaran juga pada tanggal sekian gitu.
Oke. Oke, paham ya? Itu informasi ya. Ada lagi contohnya nggak? Coba. Disajikan dalam bentuk yang sederhana. Nah, apa tuh misalnya? Halo Pak, kalau misalkan ini Pak apa namanya BMKG gitu Pak, ngumumin nih BMKG, besok oke. Jabodetabek hujan kayak gitu-gitu, itu sederhana nggak Pak? Sederhana. Coba Oh, lihat sederhana ya. proses di balik itu. Sekompleks apa data yang harus diolah. Ya kan? Persipasinya, kondisi awannya, awan tinggi, awan rendah, awan tengah, terus kelembabannya berapa, potensi hujannya berapa, terus UV indeksnya berapa, arah anginnya kemana. Ya. Proses di balik itu kompleks sekali, tapi yang disajikan ke kita adalah jam sekian hujan, jam sekian nggak hujan, gitu kan? Jam sekian terik, ya. Jam sekian UV-nya tinggi sekali, gitu kan? Nah, sajikannya seperti itu. Ya, gitulah informasi. Merubah dari data yang mungkin kita lihat, kalau kita lihat data mentah itu data apa sih, gitu kan? Nah, tapi begitu sampai ke kita, diolah dengan tepat data-data tadi, informasinya juga udah disajikan ke kita dalam bentuk sederhana, ya kita bisa menerima informasi itu dengan baik dan bisa kita pergunakan. Seperti itu. Paham? Atau pakai Google Map nih. Dalam 100 meter belok kiri. Nah, lalu dalam 20 meter belok kanan. Coba bayangkan proses yang terjadi di balik itu semua. Jadi pengguna sedang ada di koordinat lintang sekian, bujur sekian. Nah, di depan ada jarak untuk skala sekian. Di posisi lintang sekian dan bujur sekian, di situ harus belok ke kiri. Nah, ribet kan? Nah, sudah diolah oleh sistem dengan mudah ke kita, ya di depan belok kiri gitu. Nggak sampai disajiin di koordinat ini Anda harus belok kiri. Enggak. Nah, Anda sedang memakai satelit ini dalam menggunakan GPS. Itu kan hampir nggak pernah ada, kecuali yang profesional ya. Ya memang informasi itu disajikan sesuai dengan penerimanya. Kalau orang-orang profesional ya otomatis informasi yang disajikan untuk mereka juga beda. Nah, untuk pengguna biasa ya yang disajikan juga beda, lebih sederhana, lebih simpel, lebih mudah dimengerti. Nah, atau misalnya tadi contohnya supermarket, sebuah produk itu kan punya SKU ya, nomor SKU. Kalau di dalam struk itu ditulisnya nomor SKU doang gitu. Secara sistem paham SKU ini barang ini, jenis ini, harga sekian. Nah, tapi yang di print di struk kita itu cuma SKU doang lah. Kita bingung dong, ini barang apa yang kita beli kan? Nomor SKU doang, varian ini, itu, dan harga. Kita kan jadi nggak tahu. Nah, diterjemahkanlah di reportingnya menjadi nama produk. Cukup nama, quantity, harga. Biasanya kan gitu kan kalau di dalam struk. Nah, itu untuk memudahkan kita. Seperti itu ya. Itu untuk informasi. Nah, ini siklus informasi. Oke. Sambil diperhatikan di kanan, ya. Data diolah melalui proses menjadi informasi. Penerima informasi kemudian membuat satu keputusan dan melakukan satu tindakan yang berarti, menghasilkan satu tindakan lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Nanti kita telah satu persatu. Data tersebut diidentifikasi sebagai input, jadi dia jadi data lagi, diproses lagi lewat satu proses atau modeling, dan seterusnya.
proses ini looping terus-terusan, membentuk suatu siklus informasi. Kira-kira siklus seperti ini dicontohkannya ke apa ya? Ini masih on kan? Koneksi saya bermasalah nggak? Aman, Pak. Aman ya. Oke, good. Apa ya, sebuah proses yang sederhana aja lah. Mau ngomong ya? Ngomong, jangan malu-malu. Ayo. Apa ya? Kira-kira proses seperti apa ya? Kita anggap aja kita mau beli barang deh. Ya. Kita lagi bingung mau beli barang. Ya. Kita punya keinginan untuk membeli barang tertentu, lalu keinginan itu kita proses kan, kita proses menjadi barang-barang apa aja nih, yang kita list dulu barang-barang apa aja yang sekiranya mau kita beli. Misalnya kita dihadapkan dengan banyak pilihan, diproses dong, kita proses, kita lihat spesifikasinya satu persatu. Mau beli laptop kali ya, misalnya ya, kita mau beli laptop ya. Kayak masalah itu waktu itu. Punya budget sekian, ya sebisa mungkin dapat spesifikasi yang bagus juga. Price performance lah istilahnya. Nah, kita punya data, kita proses. Kita lihat spesifikasinya satu persatu, kita lihat spesifikasinya lagi, diproses, akhirnya kita dapat satu spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu outputnya. Kita punya informasi laptop ini yang mau kita beli, gitu. Nah, otomatis informasi itu kan kita dapatkan ya. Kita sebagai penerima. Oke. Keputusannya saya mau beli laptop itu. Ya kan? Nah, setelah kita beli, kita punya hasil dari tindakan itu. Misalnya, oh ternyata ada yang kurang nih dari laptop kita, harusnya begini. Ada ketidaksesuaian misalnya. RAM-nya cuma segini nih, gitu. Atau SSD-nya kurang besar nih, kurang kencang. Nah, itu tadi yang menjadi catatan. Catatan yang di sini berarti data. Ya, data-data yang dihasilkan dari hasil tindakan kita. Kita beli, tapi ada yang kurang. Nah, itu yang kurang itu menjadi data. Nah, data itu akan menjadi inputan lagi. Menjadi inputan lagi untuk diproses. Ya, diproses. Pas diproses data tadi, nah kita harus melakukan apa nih? Oh, ternyata RAM-nya kurang. RAM-nya bisa kita tambahkan lah, gitu. Kita tambahkan lagi. Atau SSD-nya kita bisa perbesar, atau ya ini harus di laptop aja deh, ternyata kurang sesuai realnya, gitu. Nah, ini akan berjalan terus sampai menemukan sesuatu yang persis dengan tujuan yang ingin kita capai. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi ini akan looping terus-menerus. Ini siklus informasi. Itu siklus informasi. Nah, di bagian informasi ini, apakah ada pertanyaan? Tadi konsep dasar sistem sudah, sekarang konsep dasar informasi.
Aman ya? Fungsinya apa? Pengertiannya bagaimana? Kualitas informasi yang baik itu seperti apa? Kriterianya sudah paham ya? Nah, oke. Sekarang kita beralih ke konsep dasar sistem informasi. Kalau tadi sistem aja dan informasi aja, sekarang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Program studi kalian. Ya, nggak salah dong ya. Ya, itu gabungan dari sistem dan informasi. Jadi sebuah sistem yang mengelola data untuk diubah menjadi informasi. Kadang kita suka rancu. Informasi jadi data, data jadi informasi. Padahal sebenarnya itu ada perbedaan. Ya, kalau data ya menurut di sini itu bisa kita artikan sebagai satu bahasa, proses matematis atau simbol lain yang bisa dipakai sebagai suatu bahan. Ingat ya, data itu bahan. Ya. Bahasa, matematik atau simbol yang bisa dipakai sebagai suatu bahan untuk melihat objek, peristiwa ataupun konsep. Ya. Data itu bahannya sebelum diolah. Orang mau bikin tempe, bahannya apa? Kacang kedelai kan? Kacang kedelai atau kacang? Keledai, Pak. Oh, ya. Baru tahu saya keledai ngeluarin kacang. Kedelai lah. Kedelai. Bingung. Ya, seperti itulah. Contoh proses simpelnya. Memproses makanan. Tahu juga dari kedelai ya. Melalui prosesnya itulah panjang. Ya, kacang itu data, informasinya itu ya hasilnya. Tahu, tempe, gitu. Atau apa ya yang bisa dicontohin. Nah, sedangkan informasi memiliki lingkup yang lebih luas daripada data. Ya jelas, karena dia sudah diolah. Ya. Data, berbagai data mentah, disortir, difilter, dan lain sebagainya, dirubah menjadi informasi. Oke. Jadi, kalau mengacu dari definisi tadi, jadi sistem informasi itu bisa diartikan sebagai sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen. Ya, sistem yang di dalamnya ada banyak komponen di dalam organisasi atau perusahaan atau sistem lainnya, kan nggak harus perusahaan ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, tidak mungkin sebuah sistem itu dibangun tanpa tujuan. Ya, sistem pembayaran tol pakai e-tol sekarang. Tujuannya apa? Kalau kita bandingkan dengan dulu yang masih manual, masih menggunakan tenaga manusia, ngeluarin karcis, ngasih kembalian segala macam, dan dirubah menjadi sistemnya transaksi elektronik, pakai kartu elektronik, e-money, e-tol, dan lain-lain. Itu tujuannya untuk apa? Memudahkan aja sih, Pak. Memudahkan perjalanan sih jadi cepat. Betul. Jadi nggak nunggu kembalian dulu. Betul. Memudahkan si penggunanya lebih cepat, lebih nyaman dalam keluar masuk tol, meminimalisir kecurangan juga oleh petugas tol ya. Dulu kan banyak sekali ya ceritanya ya, petugas tol itu gimana. Yang karcisnya nggak dikasih, buat kasih belakangnya, duitnya buat dia. Ya itulah sebenarnya. Terus kalau uangnya besar, jadi harus nyari kembalian dulu petugas tolnya. Kan sekarang nggak begitu lagi. Ya kan? Semua sudah ya tinggal potong aja dari saldo.
Tapi yang jadi masalah kalau ketiga pas mau bayar saldonya habis. Pinjam mobil belakang, Pak. Nah, ya biasanya gitu. Semua sistem punya jalan keluarnya, Pak. Ada jalan tikusnya. Ya, tapi itu contohnya ya. Contohnya, jadi memang sistem itu dibuat untuk tujuan tertentu. Sistem absensi dibuat ya untuk memudahkan pengelolaan absensi di perusahaan, di sekolah, di kampus. Nah, itu. Intinya gitu, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini konsepnya. Oke. Nah, kalau misal kalian lihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kira-kira mau nyontohin kasus apa nih di sini? Ya. Belum bisa? Saya contohin dulu. Misalnya kalian dalam proses kuliah. Tujuannya untuk apa? Lulus. Masa kuliah tujuannya bukan lulus sih? Kan akhirnya untuk itu kan, supaya kalian lulus. Nah, inputnya adalah kalian mulai kuliah. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah ya kalian ikut perkuliahan, kalian hadir, apalagi ngerjain tugas, ngerjain ujian, UTS, UAS. Nah, lalu dari semua itu akan menghasilkan output. Ya, bisa jadi nilai kalian, lulus atau tidak lulusnya. Ya. Kalau outputnya jelek, misalnya kalian dalam 8 semester itu masih kurang, tujuannya tercapai nggak kira-kira? Misalnya nilai kalian masih jelek, masih harus ada yang diulang mata kuliahnya, atau ada yang belum baik nilainya. Tujuan lulusnya sudah tercapai belum? Belum kan? Terhambat sih, Pak. Nah, terhambat. Makanya ada feedback, umpan balik. Tujuannya apa? Untuk merevisi, untuk memperbaiki kesalahan kalian. Ya, jadi feedback itu akan menjadi inputan lagi dalam kalian menjalankan proses itu. Nah, kalian perbaiki, kalian tugasnya kalian kerjakan, UTS-nya nilainya, UTS UAS nilai sudah baik, outputnya, hasilnya akan baik juga kan? Dan dalam 8 semester misalnya, kalian sudah bisa sudah selesai semua mata kuliahnya dan skripsinya. Tujuannya tercapai belum? Kalau seperti itu, sudah kan? Dan kalian bisa wisuda dan bisa lulus dari kampus. Nah, semua yang terjadi di proses akan dicatat. Jadi, kendala dan kontrol itu adalah kotak yang namanya storage, penyimpanan. Apa yang disimpan, kendala, dan kontrol. Nah, kendala-kendala apa saja yang terjadi di prosesnya. Misalnya, kalian kesulitan nih belajar ini, kurang paham, atau misalnya kalian absensinya kurang, kok males gitu ya, kelihatan ada males, kendalanya itu, absensinya kurang, nilai-nilainya kurang, itu semuanya dicatat. Lalu, semua kendala tadi akan dikontrol. Maksud dari kontrol ini adalah bagaimana kita memperbaiki kendala itu. Nah, ketika kendala yang terjadi adalah presensi kalian, absensi kalian tuh kurang, kontrol apa yang kalian lakukan? Ya, next, lebih rajin lagi masuknya. Gitu kan? Nah, misalnya kendalanya adalah tugas-tugas kalian itu nilainya masih bolong-bolong. Lalu controllingnya apa? Ya kalian kerjakan tugas-tugas itu semuanya dengan baik.
sampai akhirnya nilai-nilainya itu ya komplit. Lalu nilai UTS atau UAS-nya kurang nih, kendalanya mungkin kurang banyak lihat materi atau lihat referensi yang lain, sehingga jawabannya kurang memuaskan dan nilainya kurang baik. Controllingnya di mana? Ya, kalian belajar dengan lebih giat lagi, lihat materi dengan baik, terus lihat referensi lain, jadi jawaban kalian tuh lebih oke lagi dan bisa menghasilkan nilai yang baik. Nah, jadi di dalam storage itu terkandung semua kendala-kendala yang terjadi di prosesnya, lalu bagaimana cara memperbaiki kendala-kendala itu tadi. Sehingga kendala itu tidak terjadi lagi, tidak mengganggu proses, sehingga output-nya itu menjadi berhasil dan tujuan tercapai. Paham di konsep ini, bagian ini? Ini akan bisa jadi banyak sekali contoh bagian seperti ini di kehidupan sehari-hari. Yang tadi saya contohkan, paham ya? Paham, Pak. Nah, ada contoh lain, misalnya. Ayo, ada yang bisa beri contoh? Misalnya, makan. Kalian makan makanan. Coba, logikanya kemana kalau kayak gini? Ayo, siapa yang bisa? Inputnya gimana, prosesnya apa, outputnya apa, tujuannya untuk apa? Coba. Bisa dong. Atau contoh yang lain boleh. Nggak harus kompleks. Membuat karya gitu mungkin, Pak. Boleh, ayo, boleh. Gimana? Dimulai dari inputnya. Kalian ingin membuat karya ya? Nggak apa-apa, ini mah nggak harus. Kan bisa dilurusin bareng-bareng. Ayo, membuat karya, silakan. Saya lupa tadi ngomong gimana. Loh. Saya contohin satu dulu lagi, biar kalian ke-trigger ya. Makan, misalnya. Inputnya ingin makan, otomatis makanan masuk kan. Nah, makanan masuk, makanan-makanan apa saja yang masuk, itu diproses oleh tubuh. Ini tujuannya bukan ke arah situ ya, tapi maksudnya tujuannya tuh untuk kenyang gitu. Nah, makanan udah masuk nih, proses. Sudah masukkan outputnya itu perut jadi penuh kan. Perut jadi penuh, terus tujuannya kenyang, sudah tercapai belum? Misalnya, oke, sudah tercapai misalnya. Tapi di tujuan itu kenyang, tapi kok mules? Misalnya. Ada salah apa nih di dalam mules itu? Kenapa bisa terjadi mules saat kita makan makanan itu? Berarti ada kendala dong. Nah, apakah cabainya terlalu banyak misalnya? Ataukah santannya kurang matang misalnya? Apalagi ya, banyak. Otomatis kendala-kendala tadi itu harus kita controlling dong. Cabai terlalu pedas, ya kita jangan pakai cabai yang lebih pedas lagi. Kita kurangi tingkat kepedasannya. Atau misalnya santan ya, tadi santan yang kurang matang, itu kan bisa bikin mules juga ya. Nah, controllingnya adalah pakailah santan yang sudah dimasak dengan baik. Jadi nggak menimbulkan mules. Sehingga outputnya tercapai, tujuannya juga tercapai, sudah kenyang, tidak ada feedback negatifnya. Ya udah kenyang gitu. Nah, tujuannya tercapai kan. Jadi di sini ya memang tidak semua proses ada kendalanya ya. Kalau nggak ada kendalanya ya otomatis proses seperti ini itu lancar sekali. Tapi kan
dalam kehidupan kita ini pasti ada aja kendala kan. Kendala yang harus diselesaikan supaya prosesnya bisa kita perbaiki dan tujuannya bisa tercapai. Intinya gitu. Feedback itu perlu untuk kita memperbaiki lagi. Memperbaiki supaya kita bisa mencapai tujuan itu dengan lebih mudah. Tidak banyak menemui kendala yang berarti karena kendala-kendala itu sudah kita kontrol, sudah kita kondisikan supaya kendala-kendala itu enggak terjadi lagi dalam tujuan kita mencapai sesuatu itu. Coba, Rohim, udah ketemu? Ada ingat sekarang. Oke, ayo. Masih membuat karya? Jadi inputnya itu kayak kita nyiapin alat-alat yang perlu disiapin buat karyanya itu. Terus prosesnya kita mulai membuat karyanya itu, maupun itu berupa gambar atau apapun itu. Oke, ini karya dalam bentuk apa nih ceritanya nih? Mungkin gambar lah biar gampang di sini. Oke, gambar. Membuat karya berupa gambar ya? Ya. Biar spesifiknya. Oke. Terus outputnya itu misal gambarnya udah jadi. Nah, tujuannya itu buat menghibur orang-orang. Iya. Nah, orangnya itu ada yang komentar, ada yang feedback, gambarnya kurang bagus. Nah, balik kan? Iya, betul. Itu balik lagi ke input orangnya itu mulai revisi ibaratnya. Betul. Ya mungkin itu aja. Ya. Kurang baik kan? Masih ada kendala sama kontrol nih. Coba dikira-kira kendalanya itu apa? Misal kendalanya Kurang itu, baiknya tuh apa misalnya gitu. Misalnya aja. misalnya gambarnya warnanya agak kurang cerah. Oke. Controllingnya? Controllingnya pakai warna yang lebih cerah lagi, misal kuas. Tuh, pakai kuas buat gambarnya lebih cerah lagi gambarnya. Warnanya itu. Betul. Otomatis kan prosesnya sudah ada perubahan ya. Iya, Pak. Kita sudah menangani kendala yang dilontarkan dari feedback tadi. Kita sudah kontrol kendala itu supaya nggak terjadi lagi di proses selanjutnya. Dan otomatis hasilnya akan tujuannya tercapai gitu. Oke, betul. Betul. Ada lagi yang bisa nyontohin? Bikin skripsi misalnya. Ayo, bisa nggak nyontohin tuh? Bikin skripsi, tugas akhir, menulis skripsi. Ada nggak tuh? Ada yang bisa nyontohin nggak? Dapat nih semua unsurnya ini. Ayo, masalahnya nyengir. Ya. Nah, bikin skripsi dah misalnya. Oke. Input ya, kita mau bikin skripsi. Ya, otomatis kita buat kan. Kita buat skripsi itu dari pendahuluan bab 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat semuanya. Kita udah buat, udah jadi hasilnya. Ya, kita set dulu tujuannya ya. Supaya lulus sidang, gitu aja dulu ya. Tujuannya nggak usah muluk-muluk. Lulus sidang aja itu, skripsi kita. Udah jadi skripsinya, diujikan, di penguji, tapi ternyata belum bisa lulus sidang. Banyak sekali feedback yang kita dapatkan dari penguji. Misalnya, penulisannya kurang baik, masih banyak typo. Terus kok ini kopas banget, atau apalagi ya, masih banyak kesalahan. Secara konsepnya masih salah. Nah, gitu. Perbaiki lagi, diulang dong. Nah, semua catatan-catatan tadi itu, ya itu yang jadi kendala.
Oke, itu masuk ke kendala. Nah, supaya semua kendala tadi, semua feedback tadi, yang masalah-masalah itu tadi bisa hilang, ya harus kita kontrol kan. Misalnya penulisannya kurang baik, otomatis controllingnya kita harus gimana? Misalnya, kalau penulisannya kurang baik. Tuh. Ya, kita tulis dengan baik. Masih banyak typo, misalnya. Gimana kita kontrolnya? Ya, kita harus teliti sekali. Kita review ulang, kita baca lagi semua yang udah pernah kita tulis, biar ketahuan tipenya di mana dan kita perbaiki. Atau secara konsep masih ada yang kurang nih. Nah, kendalanya itu. Jadi kurang-kurang relevan nih antara konten deskripsinya ya. Kontrolnya apa ya? Kita bisa baca lagi buku-buku referensi yang ada, buku-buku referensi yang lain. Jadi kita lebih dapat banyak informasi supaya kita bisa membenarkan, membetulkan konsep yang kurang baik tadi, kurang baik itu tadi. Jadi sekarang sudah relevan nih konten dari skripsi kita. Itu controllingnya. Atau misalnya kopas banget nih, gimana kita kontrolnya? Ya, sesuai dengan prinsip yang sering saya bilang, kopas boleh, tapi pakai prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau kita cuma melakukan tiru, ya itu nggak akan ada hasilnya, pasti kelihatan, dan itu akan jadi nilai negatif. Nah, jadi kita harus amati dulu, boleh kita tiru, lalu kita modifikasi. Gitu. Jadi kalau tadi case kendalanya adalah kopas banget nih misalnya, ya itu nggak kelihatan lagi di perbaikan yang selanjutnya. Otomatis nanti ketika hasil skripsinya sudah jadi, hasil revisinya sudah selesai, disidangkan kembali, dan tidak ada lagi feedback negatif, artinya tujuannya, dan kita lulus sidang, ya berarti tujuannya sudah tercapai. Seperti itu. Tapi kalau nggak sampai lulus sidang sih itu parah banget ya. Agak-agak jarang sih. Kecuali goblok banget gitu loh mahasiswanya. Ya. Ada lagi yang bisa nyontohin satu? Proses seperti apa? Buat konten YouTube tuh gimana tuh, Pak? Buat konten di YouTube. Ya, itu kan ya buat konten lah gitu. Teredit video, kalau udah bagus baru upload. Oh iya, coba jelasin. Satu persatu dari bagian di sini. Coba. Ya mikirin lah bikin konten apa gitu yang unik. Misalnya konten itu ngeprank orang lah gitu. Ya kan, ya ngeprank orang di jalan. Yang pertama kan apa namanya? Di kita dulu apa namanya sih? Urat malu kita lah, putusin dulu. Baru dah tuh siapin kamera, yang lain-lain lakuin dah tuh syuting gitu. Ngeprank. Bentar. Set dulu maksud dan tujuan kita. Tadi kan dibilang mau buat konten YouTube. Tujuannya untuk apa dulu nih? Ya bikin konten YouTube lah gitu. Dia tadi upload di YouTube misalnya gitu. Tujuannya nggak ada yang lebih spesifik. Ya saya kan contohin aja gitu, Pak. Ayo boleh. Lanjut. Nggak apa-apa. Ya bikin lah konten YouTube nih gitu nih. Nah terus apa namanya kalau udah selesai, ya kalau ada yang jelek-jelek gitu diedit lagi. Ntar kalau editannya udah bagus, barulah tuh diupload ke YouTube-nya gitu loh. Ntar kalau ada yang komen apa gitu, videonya kurang ini, ntar bikin lagi yang lebih bagus lagi gitu, Pak. Ya, betul. Contoh kendalanya deh, misalnya apa? Contoh aja. Ya, misalnya suaranya kurang kedengeran jelas atau gitulah misalnya, Pak.
Kontrolnya apa tuh kalau suaranya kurang jelas misalnya? Kan contoh doang. Ya apa namanya? Ya nggak jelas aja lah gitu suaranya Pak. Maksudnya resek-resek lah gitu suaranya. Oke. Otomatis ya paling kontrolnya kita beli mic yang lebih bagus atau mic-nya didekatkan ke objek. Seperti itu ya. Ya, Oke. iya Pak, mic yang itu. Nah. Oke, berarti sudah dikontrol kendalanya, kita masukkan di proses yang berikutnya, sudah ada perbaikan kan? Iya, Hasil Pak. videonya sudah jadi, ya, tujuannya sudah tercapai. Misalnya bisa menghibur orang tanpa ada feedback negatif lagi. Gitu Iya, ya. Pak. Iya. Ya memang feedback itu penting sekali. Karena tidak semua yang menurut kita benar itu ya benar di mata orang lain. Gitu. Pasti orang kan mempunyai pertimbangan dari berbagai aspek ya. Itu juga yang harus diperhatikan. Bukan jadi pakar sesaat ya, kayak COVID ini. Oke. Cukup sih kalau menurut saya. Ya setidaknya kalian bisa paham lah konsep sistem informasi itu seperti apa. Ini mah alur sederhananya. Nanti akan lebih kompleks lagi. Tapi intinya secara fundamental ya seperti ini. Ya. Kita inputannya kita punya, kita proses, udah jadi ini outputnya sesuai nggak dengan tujuan. Kalau ada yang nggak sesuai, feedbacknya apa, kendala apa yang terjadi, ya itu kita harus perbaiki, kita kontrol, diproses ulang, udah jadi outputnya, tujuan tercapai. Seperti itu Pak, semuanya. Ya, oke, sini paham ya. Kalau ada yang mau nanya silahkan yang di bagian ini. Silahkan. Oke, yaudah, kita lanjut aja. Nah, jadi ini memang akan bolak-balik ke definisi ya. Jadi biar pakem dulu gitu loh di pikiran kalian karena ini dasarnya dulu sebuah sistem informasi. Nah, ditelaah ya. Sistem informasi memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai ya, informasi itu dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya. Baik untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Ya. Dalam sebuah organisasi. Oke. Paham? Jadi sistem informasi itu akan di titik akhirnya penyelesaiannya ya informasi. Karena kan fungsinya untuk mengubah data menjadi informasi. Data yang sebegitu kompleksnya disajikan dalam bentuk informasi yang bisa dipakai untuk semua pihak yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Seperti itu ya. Karena kan semua bagian itu perlu untuk mengambil satu keputusan gitu. Nah, kalau ada keputusannya sampai salah, berarti kan ada informasi yang mungkin ada misinformasi di sana, sehingga keputusan yang diambil itu salah. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, sistem informasi juga didefinisikan satu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung operasional organisasi tersebut. Oke. Paham ya di sini tentang sistem informasi? Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau dibahas dari sisi konsep dasarnya sistem, informasi, dan sistem informasi? Ada yang mesti diluruskan kembali? Atau sudah paham semua? Sudah cukup? Kayaknya sudah ya. Kayaknya udah lelah.
Ya karena sudah selesai. Gitu. Ya. Ini saya kira materinya setengah jam selesai. Ternyata lebih dari itu. Oke. Loh, ini serius nih orangnya tinggal segini. Ya ampun. Saya mau pastikan dulu nih. Di materi yang tadi, ada yang kurang mengerti atau mau dibahas kembali? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke, boleh. Oke, untuk materi ditutup dulu, tapi saya ada pertanyaan soal ini. Sebentar. Saya buka data dulu. Salsa ada nggak? Oh iya, Salsa. Ya, Pak. Mengenai nama-nama ini, tahu kabarnya nggak? Agus, Muhammad Soleh, Fahmi Adi Gunawan, Lisa, Ismail, Nadia? Nggak ada yang kontak saya. Nggak ada yang kontak saya juga, Pak. Cuma tadi Pak Agus kayaknya keluar dari grup-grup ITTS gitu. Nggak tahu deh kenapa. Belum saya tanyain. Oke. Setidaknya kalau gimana-gimana lapor dulu ke akademik gitu. Oh, iya Pak, nanti Iya. itu. Kadang ada yang hilang begitu aja. Kan kita bingung juga nih di akademik. Ya. Karena ya memang kalau disinggung ke pribadinya, kalau Agus Muhammad Soleh kan kemarin pas aplikasi komputer makin ke belakang, makin hilang-hilang tuh. Dan nggak ngerjain ujian juga kalau yang di saya ya. Nah, jadi pertanyaan juga buat saya ada apa gitu. Wow, kencang sekali getarnya. Lalu Fahmi, sebentar, saya buka yang kemarin dulu. Mas Fahmi kemarin saya chat di read doang. Nggak ada balasan apa-apa. Saya pun makan bagian ini, akademik, ya mereka kan ya udah, kalau nggak salah kita udah coba konfirmasi tapi belum ada balasan, ya sama juga berarti ya. Fahmi, Agus, Fahmi itu dua-duanya nggak UAS. Lalu Lisa biasanya ada, nggak ada kabarnya. Nggak ada, Pak. Tapi tadi on WA sih, cuma nggak tahu deh. Saya tanya kenapa nggak ikut Zoom, kata dia enggak gitu doang jawabnya. Oke. Padahal baru beli laptop. Ya. Ismail ini kemana ini? Aduh. Sama Nadia biasa ada loh. Ini Mas, ini Ram Ahmad nggak ada ya? Oh enggak, itu dari awal memang nggak ada. Tapi tadi ada Pak, pas yang ini matkul pertama. Ya lucunya gitu, kalau di semester 2. Nggak tahu ini lagi didalami dulu sama bagian akademik ya. Kemarin juga ada sih dia. Kalau nggak salah sih infonya begitu, Senin ada ya. Nggak tahu deh. Itu ini ya memang ada beberapa mahasiswa yang harus diluruskan dulu ini statusnya. Jadi biar kedepannya tuh enak. Nadia juga tuh mungkin nggak ada. Kemarin rajin banget. Oke. Ridwan selalu ada.
Ya udah sih paling ya itu. Jadi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 orang aja nggak apa-apa. BTW sekali lagi coba saya tanyakan, sudah puas dengan hasil akhirnya ya kemarin? Mau tahu nilai UASnya nggak? Ntar dulu. Nanti dulu Pak, masih direkod. Loh, kenapa emang? Ntar kalau jelek ketahuan deh. Ya nggak apa-apa, jadi bahan evaluasi. Bebas Pak, bebas. Ya oke. Yang ada di sini aja ya. Masalah itu kemarin UASnya 80. Lalu siapa lagi? Fahrul Rohim itu UASnya 82. Ridwan itu 96. Widih. Widih. Widih, hampir 100. Ulin itu 70. Salsa 82. Andrian 80. Ya, itu yang ada di sini aja ya. Saya nggak nyebut yang lain. So far so good sih kalau menurut saya. Ada yang stuck di kayak nilai UTS, ada yang menurun, ada yang meningkat juga ada. Ya, saya harapkan di mata kuliah yang ini ya kalian bisa lebih semangat lagi, belajarnya bisa lebih benar lagi, tugasnya juga lebih konsisten untuk dikerjakan. Saya nggak ngasih banyak tugas sih sebenarnya. Nah, UTS sama UASnya diperhatikan lagi dalam membuat jawabannya. Jangan kopas mentah-mentah lagi. Oke, nah, dah. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan sebelum kita ketemu minggu depan. Kalau dari saya sih sudah cukup. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh? Nah, sepertinya udah nggak ada. Udah mau pulang ya masalahnya. Iya Pak. Hati-hati kalau malam gelap. Ya kalau terang masih siang Pak. Ya, Oke, mungkin kita bisa ketemu ya di minggu depan. Untuk Insyaallah. hari ini, insya Allah kita ketemu di minggu depan. Hari ini sudah cukup. Proses sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena ini masih dasarnya dulu sebelum kita beralih ke yang kompleks. Kalau kemarin aplikasi komputer itu masih pengetahuan umum lah ya. Nah, kalau sini sudah yang sesuai bidangnya, sesuai program studinya gitu. Ya. Oke. Kurang lebih sih itu aja dari saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir ke kuliah malam ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat kalian ya. Jaga kesehatan selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.